Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan sharing di sini. Perkenalkan, saya Muhammad Edi Aziz. Saya berprofesi sebagai aparatur sipil negara di Badan Cyber dan Sandi Negara pada Direktorat Keamanan Cyber dan Sandi Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata. Tadi di sesi sebelumnya kita sudah mendapatkan banyak insight ya dari Pak Rahmat dan juga dari Pak Yudi tentang bagaimana cara kerja dan juga modus-modus dari ransomware serta bagaimana dan hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk lebih menguatkan postur cybersecurity kita, di organisasi kita dari ancaman-ancaman ransomware ini. Di sesi ini saya akan mengulas upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita di organisasi, dan juga nanti saya akan mengulas sedikit tentang beberapa update terkait regulasi baik yang existing sudah ada saat ini untuk refresh kita bersama ya. Kemudian regulasi-regulasi yang saat ini juga sudah diinisiasi oleh pemerintah khususnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan insiden cyber pada sektor-sektor yang kritikal, terutama sektor keuangan, energi, telekomunikasi, dan sebagainya. Bisa slide selanjutnya. Ya, saya akan mengawali dulu dengan beberapa overview tentang kondisi keamanan cyber kita di Indonesia secara umum. Jadi kalau kita lihat di sini postur secara umum, paparan kita terhadap risiko cyber ini termasuk besar sekali ya. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh BSSN, ini jumlah serangan cybernya juga meningkat sangat signifikan di tahun 2020, bahkan peningkatannya lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dari pemantauan kita juga ada sejumlah 9.749 website yang diganggu atau mengalami defacement, dan juga laporan-laporan kasus aduan cyber ini sebanyak 1.293. Ini sebagian data yang kita rangkum di laporan tahunan monitoring keamanan cyber tahun 2020 lalu. Dan dari sisi higienitas di ranah cyber, atau kita mengenalnya istilahnya cyber hygiene ya, kita termasuk yang paling buruk nih, di mana salah satu indikatornya ini adalah salah satu jumlah komputer di Indonesia yang terinfeksi malware. Kita ada di angka kira-kira 22% dari komputer di Indonesia terinfeksi malware, baik itu virus, trojan, ransomware, dan sebagainya. Nah, jadi bayangkan mungkin kalau di organisasi Bapak Ibu ada Bapak Ibu mengelola 1.000 komputer di organisasi, 200 itu terinfeksi malware. Itu banyak perusahaan mengalami insiden cyber pada lingkup organisasi mereka, dan bahkan juga mereka banyak yang berpikir ulang untuk menunda melakukan transformasi digital karena khawatir tidak bisa menghandle risiko-risiko cyber ini, dan tentunya ini kondisi yang tidak kita harapkan. IT dengan segala risiko yang kita miliki tentu punya implikasi dan manfaat yang sangat besar, terutama untuk personal juga untuk organisasi terutama. Tinggal kita bagaimana sebagai pengelola IT dan juga pengguna IT di organisasi mengelola risiko cyber ini, dan seminimal mungkin kita meminimalisasi risiko-risiko cyber yang ada. Di slide berikutnya. Kalau kita bedah secara umum ya, cara kerja dari banyak aktor kriminal cyber saat ini yang perlu kita waspadai sebagai pengelola IT di organisasi. Salah satunya adalah aktor kriminal cyber yang terorganisir atau organized cybercrime. Karena sebagian besar dari mereka ini nggak kerja sendirian gitu ya. Mereka punya jejaring dengan spesialisasi masing-masing, dan mereka banyak berinteraksi, bertransaksi, dan juga saling memperjualbelikan layanan atau spesialisasi mereka ini di dark web, istilahnya crime as a service. Dan contohnya ada beberapa aktor kriminal yang spesialisasinya sebagai spammers ya. Spammers ini mereka menjual layanan mereka ini hanya 1-4 dolar saja untuk mengirimkan ke 1.000 email. Jadi bayangkan untuk mengirimkan email yang isinya phishing untuk menyebarkan trojan atau malicious software lainnya, mereka hanya perlu bayar $1. Jadi betapa murahnya gitu. Contoh lainnya untuk melancarkan serangan cyber distributed denial of service atau DDoS, layanan ini hanya berharga $500 untuk membuat sistem atau website target ini lumpuh selama 5 jam. Jadi kira-kira itu gambaran dari jejaring atau spesialisasi yang dimiliki oleh aktor kriminal yang terorganisasi ini. Kemudian serangan jenis ini komponennya selain spam, infrastruktur yang mereka gunakan ini juga diperjualbelikan, malware, exploit kit, dropper, dan juga money mules atau aktor yang melakukan pencucian uang ya, karena kalau ransomware kan biasanya mereka minta uang, kemudian
setelah uang yang dikirim tentu harus dicairkan ke pembuatnya gitu ya. Ini istilahnya money mules. Dan harga-harga ini tergantung dari kompleksitas komponen-komponen ini. Semakin canggih dan tidak terdeteksi, maka harganya makin mahal. Contohnya ada yang malware harganya $20.000, ini punya kemampuan untuk mencuri data, memanipulasi transaksi online banking, dan sebagainya. Ini kira-kira gambaran dari organized crime yang berkembang saat ini. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa catatan yang kita rangkum terkait tren perkembangan ransomware saat ini. Mungkin sedikit menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi dan Pak Rahmat. Jadi berdasarkan investigasi, para aktor kriminal cyber ini teridentifikasi mereka banyak memanfaatkan perangkat-perangkat legitimate atau perangkat-perangkat administrasi yang memang sudah built-in di sistem operasi untuk mendapatkan akses ke sistem operasi si korbannya. Nah, tujuannya salah satunya untuk menghindari deteksi dan juga perimeter-perimeter keamanan yang ada di organisasi. Perangkat-perangkat yang built-in ini kan memang tidak secara otomatis menghasilkan alert atau indikator bahaya tertentu ya ketika tools ini dipakai di sistemnya. Jadi aktor kriminal ini mereka memanfaatkan atau menyalahgunakan perangkat administrasi sistem dalam operasinya mereka dan juga melancarkan serangan yang memang sudah mereka rencanakan. Kemudian selain itu juga ada kecenderungan belakangan bahwa para aktor kriminal ini mereka menggunakan malware yang tergolong malware tingkat dasar atau low level. Dan biasanya di perangkat security monitoring malware-malware ini tadi oleh Pak Yudi disinggung juga, ini dianggap sebagai noise nih, seperti contohnya botnet dan juga loader ya. Tapi realitanya ini sama sekali nggak boleh dianggap remeh juga gitu. Jadi memang kita harus punya kemampuan deteksi yang baik. Karena malware-malware ini biasanya dan banyak juga digunakan sebagai salah satu bagian dari skenario-skenario serangan yang lebih besar. Kemudian yang kita highlight juga adalah aktor kriminal ini, mereka membuat dan menyebarkan ransomware ini bisa dibagi ke dalam dua kelompok besar lah ya. Jadi kelompok yang pertama di mana aktor kriminal ini mereka mengincar data sensitif dari korbannya, dan mereka meminta tebusan dalam jumlah besar, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah. Ini mereka melakukan serangan secara tertarget kepada institusi yang memang punya data yang sangat bernilai, sistemnya juga kritikal, dan juga mereka punya kemampuan finansial untuk membayarkan ransom terhadap ancaman ini. Gitu. Jadi itu salah satu target yang empuk gitu ya, tanda kutip target empuk dari para aktor kriminal cyber ini. Dan kelompok kedua ini mereka melancarkan serangan secara oportunistik di mana umumnya tebusan-tebusan yang diminta ini jauh lebih kecil dibandingkan kelompok yang pertama. Kemudian tadi juga sempat disinggung oleh Mas Rahmat bahwa kecenderungan big game atau yang minta tebusan dalam jumlah besar ini meningkat lumayan signifikan di tahun-tahun belakangan ini. Dan ada beberapa kecenderungan lain, tren yang kita highlight, yakni banyaknya aktor-aktor kriminal-kriminal baru yang mungkin secara kompleksitas serangannya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu kompleks gitu ya, tapi mereka menggunakan layanan ransomware as a service dalam serangan mereka. Dan ini juga beberapa highlight yang kita lihat belakangan ini. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah lanskap ancaman cyber ini selalu meningkat nih dan semakin kompleks, bahkan melebihi kemampuan kita sebagai pengelola IT ancaman ini, dan juga bahkan merespon terhadap perkembangan ini. Jadi namun demikian ini jadi permasalahan semua pihak ya. Jadi permasalahan semua pihak dan juga dari semua yang kita hadapi sebagai pengelola IT di organisasi. Kemudian apa yang bisa kita lakukan terhadap ancaman-ancaman seperti ini? Bisa slide selanjutnya. Nah, karena banyak kasus ransomware ini implikasinya sangat-sangat fatal. Tidak hanya sistem dan juga data menjadi tidak bisa diakses, tapi juga korbannya, mereka diancam bahwa data-datanya akan disebarluaskan, dijual di dark web, kemudian ada juga implikasi terkait reputasi organisasi kalau memang terdampak, dan juga sanksi-sanksi dari regulator dan juga implikasi-implikasi lainnya. Jadi istilahnya bukan cuma double extortion, bahkan triple dan quadruple extortion. Ada banyak modus-modus lain selain ransomware ini, tapi untuk meningkatkan ancaman supaya ransomnya ini dibayar, para aktor kriminal ini mereka menambahkan
serangan-serangan bentuk lain dan ancaman-ancaman lainnya. Bahkan di beberapa kejadian belakangan, termasuk di Indonesia, data pada DRC ini yang sebetulnya digunakan untuk memulihkan sistem jika ada gangguan di site utama, ini bahkan juga diserang sama ransomware juga. Jadi mau nggak mau untuk melakukan pemulihan datanya harus menggunakan offsite backup atau bahkan ada yang tanda kutip menyerah gitu ya, membayarkan sejumlah nominal tertentu yang diminta oleh si pembuat ransomware ini. Jadi tidak hanya site utamanya, tapi juga bahkan di RC-nya pun kena juga gitu. Itu kita temukan di beberapa kasus-kasus terakhir gitu. Bahkan di kasus yang kemarin salah satu BUMN yang kena ransomware ini juga, BUMN besar, mereka mengelola lebih dari 1.000 server di organisasi mereka sampai dengan ke beberapa perusahaan anak perusahaannya gitu ya, lebih dari 1.000 perangkat servernya kena ransomware dan mereka butuh waktu mungkin minimal selama 1 bulan untuk memulihkan sistemnya mereka dari memulihkan 100% gitu ya dari ancaman ransomware ini. Nah, apa yang harus kita persiapkan untuk mengantisipasi situasi seperti ini? Satu hal yang penting untuk kita lakukan di situasi ini adalah kita punya mekanisme untuk pengelolaan insiden cyber di organisasi. Nah, dalam hal ini framework yang bisa kita pakai adalah manajemen atau pengelolaan insiden keamanan informasi berdasarkan ISO 27035. Dan ini juga sebenarnya sudah ada standar nasional Indonesianya, yakni SNI ISO 27035 tentang manajemen insiden keamanan informasi. Jadi memang ini sudah diadopsi sebagai salah satu standar di Indonesia. Jadi Bapak Ibu dan pengelola IT di organisasi kita bisa mengadopsi standar yang memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri di Indonesia. Mungkin di kesempatan ini saya tidak bisa menjelaskan ini secara lebih detail ya, tapi secara garis besar ada 5 tahapan yang bisa kita lakukan untuk mematangkan proses pengelolaan insiden siber kita di organisasi. Karena memang kita kadang-kala kita tidak bisa mengelak nih. Kita tidak bisa mengamankan 100% aset-aset IT di organisasi kita gitu. Jadi bahkan tadi sempat di slide sebelumnya Direktur FBI tahun 2012 Robert Mueller mengatakan bahwa organisasi yang sudah kena hack dan juga organisasi yang akan dihack gitu ya. Jadi memang upaya yang bisa kita lakukan adalah kita meningkatkan kesiapsiagaan terhadap insiden cyber, terutama insiden cyber besar yang memang itu berpotensi terjadi di organisasi kita. Nah, di ISO 27035 ini tahap yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita melakukan perencanaan dan persiapan. Di tahapan ini kita ada beberapa aktivitas penting yang perlu kita siapkan, antara lain rencana penanganan insiden, kemudian melaksanakan simulasi penanganan insiden cyber di organisasi, mempersiapkan tim yang nanti melaksanakan penanganan terhadap insiden siber yang terjadi. Berikut juga dengan informasi kemana nih user-user IT yang ada di organisasi kita harus melaporkan kalau mereka menemukan anomali-anomali tertentu di dalam organisasi kita. Misalkan ada file-file tertentu yang nggak mereka kenal gitu ditemukan di salah satu komputer di organisasi kita. Nah, kemudian contoh lainnya kalau misalkan ada salah satu user yang ternyata sudah terlanjur membuka email phishing yang dikirimkan. Nah, hal-hal tersebut harus kita buat sejelas mungkin ketentuan prosedurnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita. Atau secara lebih dini juga memitigasi serangan-serangan awal terhadap aktor kriminal ini. Dan sebaiknya user-user IT yang ada di organisasi kita ini diberikan awareness terhadap hal-hal semacam ini supaya kita bisa sesegera mungkin mengantisipasi dan mendeteksi secara lebih dini insiden siber yang terjadi. Di tahap berikutnya adalah kita melakukan deteksi dan pelaporan atau detection and reporting ya terhadap insiden yang terjadi. Mekanisme deteksi ini bisa berasal dari perangkat atau perimeter keamanan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi itu salah satu mekanisme deteksi yang sangat baik, dan juga laporan-laporan dari user IT di organisasi kita, dan juga jangan lupa nih kita juga harus mempersiapkan mekanisme pelaporan dari eksternal organisasi, karena laporan-laporan ini tidak hanya berasal dari internal, tapi juga tidak menutup kemungkinan temuan-temuan indikasi insiden cyber ini bahkan bisa berasal dari luar organisasi kita gitu. Jadi kemarin bahkan contoh yang sangat baik, kemarin ada salah satu kebocoran data di salah satu penyedia asuransi terbesar di Indonesia.
kita justru mendapatkan laporannya itu dari peneliti keamanan cyber di luar gitu, bahwa ada data breach yang dipublikasikan di dark web, kemudian itu diinfokan ke pihak-pihak terkait di Indonesia, kemudian berikutnya kita mitigasi. Jadi jangan pelaporan ini tidak hanya perlu kita buka dari sisi internal, tapi juga dari eksternal harus ada mekanismenya untuk pelaporan terhadap indikasi-indikasi cyber incident. Kemudian hal yang menjadi catatan juga untuk bisa mendeteksi secara lebih awal terhadap kemungkinan-kemungkinan insiden ini adalah perlunya visibility terhadap aset-aset atau perangkat IT kita yang ada di organisasi. Bahkan di banyak organisasi yang tergolong matang gitu ya, seperti di perbankan, visibility terhadap aset-aset IT ini juga masih banyak kekurangan gitu. Logikanya, bagaimana kita mau mengamankan aset-aset IT kita kalau kita nggak punya daftar aset perangkat IT kita gitu, dan perangkat-perangkat apa saja yang terhubung ke dalam jaringan gitu. Jadi memang kita sebisa mungkin kita melakukan tahap awal dalam melakukan pengamanan itu adalah kita punya list dan juga punya kontrol terhadap aset-aset IT yang ada di organisasi kita. Nah, visibility ini penting sehingga ketika terjadi suatu insiden cyber, kita tidak hanya bisa mendeteksi secara lebih awal, tapi juga bisa membantu kita melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset IT kita yang terdampak. Jadi tentunya kalau insiden cyber besar itu tidak hanya melibatkan satu atau dua perangkat saja ya, tapi juga aktor kriminal ini kan mereka setelah mereka melakukan akses awal terhadap korban, institusi korban yang menjadi korban gitu ya, mereka melakukan lateral movement, yang akan pindah dari satu komputer ke komputer yang lain dalam jaringan gitu. Jadi kemungkinan besar tidak hanya satu atau dua perangkat saja yang terlibat dalam suatu insiden cyber, tapi juga ada banyak aset-aset yang terdampak. Nah, kalau diperlukan juga insiden ini diangkat ke ranah hukum untuk dilakukan tindak lanjut penuntutan secara hukum. Kita juga sudah punya bukti-bukti digital yang diperlukan untuk pengusutan kasus hukum dari catatan-catatan sistem yang memang ada di organisasi kita. Kemudian di tahap ketiga, langkah yang perlu dilakukan adalah kita melakukan assessment and decision atau penilaian dan pengambilan keputusan. Di tahap ini kita melakukan klasifikasi terhadap aset-aset yang memang sudah terdampak. Kita ini termasuk dalam insiden apakah insiden yang sifatnya minor atau yang medium atau mungkin yang high gitu. Kemudian kita tetapkan dari hasil penilaian itu langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan, dan juga apakah kita membutuhkan dukungan ataupun sumber daya tambahan untuk melakukan investigasi dan juga melakukan mitigasi terhadap insiden ini. Dan di tahap yang berikutnya, di tahap keempat atau response, ini tindak lanjut terhadap insiden yang memang sudah terjadi. Di tahap penilaian sebelumnya itu menentukan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Misalkan ternyata memang harus mengguide atau mengajak mitra pihak ketiga untuk membantu investigasinya dan sebagainya. Dan yang terakhir, jangan lupa kita juga melakukan aktivitas pembelajaran atau review terhadap apa yang sudah kita lakukan di tahap penanganan insiden ini, hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan, kemudian apakah kontrol-kontrol yang ada saat ini cukup atau tidak. Nah, ini kita jangan lupa kita lakukan di tahap lesson learn. Kemudian di slide berikutnya, dari sisi regulasi, sebetulnya sudah ada beberapa ketentuan kewajiban dalam pengamanan sistem elektronik. Di Undang-Undang ITE, kita juga sudah ada ketentuan untuk melakukan pengamanan pada sistem elektronik yang dikelola oleh organisasi, yang dijabarkan kembali di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Memang ini di regulasi tersebut ketentuannya masih bersifat umum ya, secara makro gitu. Untuk itu ada penjelasan yang lebih detail dan juga ketentuan yang lebih teknis ini dijabarkan di dalam peraturan BSSN. Salah satunya adalah peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020 tentang sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik, di mana di situ ada beberapa ketentuan untuk penerapan keamanan informasi pada setiap penyelenggara sistem elektronik. Minimal harus mengikuti atau menerapkan standar ISO 27001 tentang sistem manajemen keamanan informasi untuk setiap kategori sistem elektronik.
Baik yang Baik, mohon maaf Bapak Endi, saya ingin mengingatkan waktunya 3 menit lagi ya Pak. ya, baik. Baik, terima Terima kasih kasih. Pak. Ya. Jadi bagian dari penerapan sistem manajemen keamanan informasi itu salah satunya untuk mengatur juga tentang pengelolaan insiden keamanan informasi, walaupun mungkin ketentuan di standar tersebut sifatnya masih umum ya. Nah, bahkan selain ketentuan di regulasi dan standar yang sudah ada, kami juga memandang perlu dibentuknya tim atau personil di organisasi yang secara khusus memiliki tugas atau fungsi untuk melakukan penanganan insiden cyber di organisasi. Karena memang ini sifat dari insiden cyber ini kan sesuatu yang taktis dan membutuhkan penanganan yang sesegera mungkin untuk menghindari dampak atau bencana yang lebih besar di organisasi. Nah, untuk mewadahi ini, sudah ada beberapa peraturan BSSN nomor 10 tahun 2020 tentang tim tanggap insiden cyber, atau mungkin di organisasi Bapak Ibu namanya beda-beda ya, ada yang fungsi tim ini ditempatkan pada bagian IT security, atau mungkin di bagian CRC, atau mungkin sudah ada computer security incident response team. Intinya di sini adalah adanya suatu personil atau tim yang memang melakukan fungsi penanganan insiden cyber saat terjadi insiden cyber. Dan juga di peraturan ini dibentuk struktur koordinasi antara tim tanggap insiden cyber, yakni yang sifatnya nasional, di tingkat sektoral, dan juga di tingkat organisasi. Kami juga saat ini sedang berkoordinasi dengan beberapa instansi regulator terkait, misalkan Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan, untuk mendorong dibentuknya tim tanggap insiden cyber yang sifatnya sektoral untuk sektor keuangan. Kalau yang di tataran di tingkat nasional sudah ada di BSSN sejak 2007 lalu dari Kementerian Kominfo. Kemudian setelah BSSN dibentuk, fungsi tim tanggap insiden siber nasional ini dialihkan ke BSSN. Selain itu, di peraturan nomor 10 tahun 2020 ini juga memberikan mandat kepada tim tanggap insiden cyber di tingkat nasional dan juga di tingkat sektoral untuk memberikan dukungan atau bantuan mitigasi terhadap organisasi-organisasi yang terdampak insiden. Nah, dukungan mitigasi ini bentuknya bervariasi ya, disesuaikan dengan kebutuhan ataupun kritikalitas sistem yang terdampak. Misalkan ada laporan dari institusi yang sifatnya kritikal, tidak menutup kemungkinan dari tim tanggap insiden siber yang dari nasional, di tingkat nasional, BSSN, kita melakukan proaktif untuk memberikan bantuan untuk memitigasi insiden-insiden siber yang terjadi. Nah, di peraturan ini juga dijabarkan beberapa ketentuan lain untuk mendukung proses penanganan insiden cyber supaya bisa dilakukan penanganan secara lebih taktis, namun dengan memperhatikan kerahasiaan dan juga sensitivitas informasi yang dipertukarkan. Karena memang dalam rangka penanganan insiden cyber ini kan ada hal-hal sensitif yang memang harus dijaga kerahasiaannya, misalkan nama institusi yang terdampak, kemudian sistem apa yang terdampak, jenis-jenis data yang terdampak, dan sebagainya. Nah, ini peraturan nomor 10 2020 ini juga menjadi dasar buat BSSN untuk memberikan dan melakukan peningkatan kapasitas dan juga kapabilitas dari setiap tim tanggap insiden siber, khususnya untuk tim tanggap insiden cyber yang memang sudah terdaftar di BSSN. Jadi kami rekomendasikan di institusi Bapak Ibu sekalian supaya didaftarkan kepada BSSN supaya nantinya kita bisa membuat program untuk peningkatan kapabilitas dan juga kapasitas dari tim tanggap insiden siber yang sudah ada. Nah, selain itu kami juga di BSSN bekerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait. Kita sudah menyusun peraturan presiden tentang pelindungan infrastruktur informasi vital atau critical information infrastructure. Ya, tujuannya sebagai acuan dan juga landasan hukum untuk melindungi infrastruktur informasi vital dan juga sebagai bentuk peningkatan ketahanan cyber kita dari ancaman-ancaman yang makin berkembang. Saat ini peraturannya sudah selesai di tahap penyusunan, sudah melalui rangkaian rapat antara kementerian dan juga harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan saat ini sedang diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan lebih lanjut. Di peraturan ini juga dijabarkan beberapa kewajiban untuk setiap penyelenggara infrastruktur informasi vital ini harus melakukan aktivitas-aktivitas kesiapsiagaan terhadap insiden cyber yang meliputi pembentukan tim tanggap insiden cyber di setiap institusi yang tergolong IIV, kemudian kewajiban untuk melakukan pelaporan terhadap kejadian insiden cyber yang terjadi dalam jangka waktu yang memang sudah ditetapkan, kemudian menyusun BCP dan juga Incident Response Plan atau rencana penanganan insiden cyber untuk melaksanakan
dan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti simulasi penanganan insiden cyber secara berkala. Slide berikutnya. Kemudian kami di BSSN juga sudah melakukan beberapa program untuk peningkatan kesiapsiagaan kita terhadap insiden cyber yang berkembang. Salah satunya yang rutin kami laksanakan adalah kegiatan cyber exercise. Ini kami mulai selenggarakan secara rutin sejak 2018 lalu. Setiap tahun kami lakukan sampai dengan tahun ini juga. Dan ini kami bagi penyelenggaraannya baik yang sifatnya nasional dan juga sektoral, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga ancaman-ancaman yang berkembang di setiap sektor. Nah, inti dari cyber exercise ini kita melakukan simulasi dan melatih kesiapsiagaan kita terhadap insiden cyber dengan menguji policy atau kebijakan prosedur yang sudah ada dalam rangka penanganan insiden cyber. Apakah masih relevan ataukah memang sudah cukup mengakomodir prosedurnya terhadap situasi yang memang berkembang, termasuk ransomware ini ya. Karena ini kan memang ancaman itu selalu berkembang dan juga policy dan juga prosedurnya harus kita review terus gitu, harus kita perbarui sesuai dengan ancaman-ancaman yang terbaru. Selain itu, cyber exercise ini juga menjadi sarana diskusi ya, sarana diskusi juga dan juga koordinasi antara instansi terkait dalam rangka kita melakukan dan mempersiapkan diri gitu ya. Kita banyak diskusi, banyak mendapatkan update juga terkait ancaman-ancaman yang sedang terjadi. Di slide berikutnya. Nah, ini sekedar memberikan gambaran terkait dengan penyelenggaraan cyber exercise yang sudah pernah dilakukan ya. Kebetulan di tahun 2020 lalu, salah satu skenario yang kita angkat adalah ransomware. Di kegiatan ini ada 10 kasus yang diberikan ke peserta, mulai dari ketika ada laporan kasus salah satu user IT yang terlanjur mengklik email phishing di komputernya gitu ya, kemudian ada anomali tertentu. Nah, ketika ada laporan itu, apa ya nih yang dilakukan oleh pengelola IT gitu. Jadi ini kita memberikan kasus-kasus tertentu ya, ada 10 kasus yang sudah kita persiapkan dan pelan-pelan eskalasi kasusnya itu meningkat gitu. Dan ketika sebagian besar infrastruktur lumpuh, nih apa prosedur yang harus dilakukan oleh sama organisasi. Nah, itu di skenario di cyber exercise ini kita angkat. Nah, di exercise ini mohon maaf Bapak Endi, baik. Waktunya sudah habis, mungkin dapat dipercepat ya Pak ya. Terima kasih. Ya, jadi ini salah satu kasus dan juga bagaimana kita meningkatkan kesiapsiagaan kita. Kalau kita melakukan tiap tahun kita melakukan kesiapsiagaan terhadap kebakaran gitu ya, kita simulasi kebakaran, tapi di dunia cyber, nah inilah yang harus kita lakukan juga gitu, simulasi penanganan insiden cyber. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan memberikan insight atau memberikan pencerahan khususnya bagi rekan-rekan sekalian pengelola IT, bagaimana kita meningkatkan kesiapsiagaan